Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini perkenalkan nama saya Irmala. Di sini saya sebagai pengajar untuk in-house training kelas kita. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah pendidikan yang memerdekakan ya Bapak Ibu. Baik, untuk memulai saya minta Pak Wiryo sebagai ketua kelas untuk membawa doa dimulai Pak. Baru nanti untuk ice breakingnya juga Pak Wiryo ya Pak ya. Untuk doa ke Baik, awal, Bu. ice breaking dan doa penutup ya Pak Wiryo. Baik, Bu. Oke, baik silakan Pak Wiryo untuk pembukaan di awal Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya selaku ice breaking akan membawakan acara IHT, in-house training, dengan pemateri Ibu Irmala. Untuk materinya pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita memulai pembelajaran IHT ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya persilakan Bu Irmala sebagai pemateri untuk menjabarkan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiryo selaku ketua kelas yang sudah membawakan doa di awal kita sebagai pembukaan ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, saya harapkan semuanya semangat untuk kita simulasi in-house training. Di sini saya Irmala akan memberikan materi, menjabarkan materi pendidikan yang memerdekakan. Di sini ada dua nantinya akan saya bahas, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, yang pertama harus kita ketahui, sebelumnya saya mau lihat dulu, Bapak Ibu semua melihat ya tampilan saya? Lihat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada tema kita, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar, yang pertama harus kita ketahui adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Jadi inilah menurut pendidikan, pengertian pendidikan di awal yang harus kita ketahui dulu. Berikutnya kita masukin di sini slide berikutnya, pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan yang memerdekakan itu bertujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Yang merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi di sini kita bukan memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk melakukan apa saja tidak, tapi tetap pada pola pendidikan. Ya, kita akan memberikan kebebasan memilih untuk menjadi apa saja. Dengan catatan penghargaan terhadap mereka yang dimiliki oleh orang lain ini tetap dalam pola pendidikan. Ini adalah pendidikan yang memerdekakan, konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwasanya pendidikan berhamba kepada anak. Nah, di sini adalah dengan memberikan kebebasan pada anak untuk bereksplorasi kreatif dan mandiri untuk mencapai tujuan pendidikan berpancasila. Baik ya Bapak Ibu, di sini saya rasa sudah jelas ya, berhamba pada anak, di mana si anak itu kita berikan untuk bereksplorasi, berkreatif, bermandiri untuk mencapai tujuan pendidikan berpancasila. Jadi di sinilah tugas kita bagaimana si anak itu supaya bisa berpendidikan yang berpancasila, agar mereka bisa mengeksplorasikan dirinya, bakatnya, kreatifnya, dan mandirinya. Tujuannya adalah untuk mencapai pendidikan yang berpancasila. Paham ya Bapak Ibu ya?
Berikutnya, nah di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dia mengatakan bahwasanya pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, dan ruh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan yang disertai perintah dan paksaan. Di sini jangan disertai perintah dan paksaannya. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini tidak ada paksaan, tidak ada perintah untuk si anak. Lalu bagaimana si anak bisa mengeksplorkan dirinya? Dengan rasa yang ada, dengan pikiran yang ada, dengan ruh yang ada dalam diri anak tersebut. Yang nantinya bisa mereka bereksplor untuk berkreatif sendiri, agar mandiri sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya menjadikan diri mereka sebagai pelajar Pancasila. Itu. Tidak ada paksaan di sini, tidak ada hal-hal apapun yang membuat mereka terbebani dengan pendidikan yang mereka ikutin. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya? Bisa jelas sedikit ya? Bisa Bu, bisa. Ya, bisa Bu, bisa. Oke, berikutnya di sini ada Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita. Dan kebetulan Bapak Ibu Menteri Pendidikan kita hari ini, tepatnya di 5 Juli 2021 itu berulang tahun ya Bapak Ibu ya. Yang ke-37, Mas Menteri kita di sini berulang tahun, dia sebagai Menteri termuda ya Bapak Ibu ya. Dia banyak mengeluarkan hal-hal yang sangat positif di masa kementerian dia. Dan apalagi saat ini di masa pandemi. Sangat-sangat luar biasa yang disampaikannya, yang diseru-serukannya untuk pendidikan Indonesia, terlebih di zaman pandemi ini, dengan menggunakan alat-alat teknologi yang ada. Ini yang paling utama, karena kita berada di zaman yang sangat luar biasa, di zaman yang sangat terkadang di luar dugaan kita. Hal-hal apa saja bisa dilakukan oleh teknologi. Yang saat ini kita berusaha untuk mengejar teknologi yang ada. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, Merdeka Belajar kita kembali. Bahwasanya Merdeka Belajar ini mempunyai dasar kecocokan konsep di dalam pendidikan di era 4.0. Ada 3 hal konsep daripada Merdeka Belajar. Yang pertama, pengembangan pola pikir, inovasi di tingkat pendidikan, dan meningkatkan kecerdasan siswa. Nah, ini Merdeka Belajar yang pertama, pengembangan pola pikir. Jadi pola pikir si anak itu jangan lagi mentok hanya di situ. Ya, di awal sudah saya sampaikan bahwasanya si anak itu harus berkreatif, mandiri, mengembangkan pola dirinya sendiri. Mau kemana? Apa yang di dalam diri si anak itu yang akan dikembangkannya? Apa potensi dalam dirinya? Misalnya dia berpotensi dalam bidang teknik, otomotif kah? Di dalam dunia, di dalam bidang otomotif ataupun dalam bidang komputer. Jadi ada diri mereka itu yang akan harus kita kembangkan dengan pola pikir si anak. Kita tinggal mengasah sedikit saja. Mereka sudah punya keahlian, kita tinggal mengasah sedikit agar mereka mempunyai pola pikir diri saya ini mempunyai keahlian dalam bidang komputer. Ayo diasah terus. Itu jadi pola pikir yang harus kita asah setiap hari untuk si anak. Berikutnya inovasi di tingkat pendidikan. Ya, inovasi di tingkat pendidikan ini harus kita gali inovasi-inovasi untuk kemajuan, ya, untuk pembaruan, untuk perubahan yang lebih baik lagi. Berikutnya meningkatkan kecerdasan siswa.
semuanya yang Bapak Ibu ya, semuanya siswa itu bisa ranking 1 kita buat di dalam kelas. Semuanya bisa mendapatkan ranking 1. Ya. Hanya saja bagaimana kita membuat siswa cerdas untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bisa membuatkan mereka, dan yang ranking akhir itu bukanlah orang yang bodoh ya Bapak Ibu, siswa yang bodoh itu tidak ada. Mereka semuanya cerdas. Disinilah tugas kita untuk membuat mereka semakin cerdas, membuat mereka mempunyai pola pikir yang bagus, mengeluarkan apa yang ada dalam diri mereka, mengeksplor diri mereka yang ada untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Jadi tugas kita memerdekakan siswa dengan kecerdasan yang ada dalam diri si anak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Jadi, Bisa Bu, ya. Bisa Bu. Oke, baik. Jadi di sini siswa tidak lagi kita mencoba untuk merangkul siswa. Kita coba merangkul siswa, ini kamu berpotensi. Ya, kamu berpotensi si anak. Mempunyai kekreatifan dalam dirinya. Harus kita asah. Membuat pola pikir mereka tujuannya satu. Berpendidikan dan berpancasila. Tujuannya berpendidikan, berpancasila untuk masa depan mereka. Ya, paham ya kira-kira Bapak Ibu ya? Oke, baik. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita bisa berdiskusi, nanti saya akan berikan pertanyaan sedikit sebelumnya. Silakan untuk Bapak Ibu yang kurang jelas, ataupun ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau ditambahkan, boleh silakan. Monggo Bapak Ibu, silakan. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira? Atau cukup jelas? Jelas ya Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, sedikit Bu. Oke, baik. Silakan dengan Pak Wiryo ya. Oke Pak, silakan Pak. Iya Bu. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ditetapkan, yang Ibu jelaskan tadi sangat baik di era milenial sekarang. Jadi kira-kira peran Ibu sebagai guru, sudahkah di sekolah Ibu diterapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya Pak Wiryo. Terima kasih Pak Wiryo. Saya sebagai guru di tempat sekolah saya, apakah sudah menerapkan filosofi pendidikan? Begitu ya Pak ya? Iya. Ya, baik Bapak. Saya jawab Pak, bisa nanti ditambahkan dari pertanyaan, dari jawaban saya nantinya, jika kurang ataupun gimana ya Pak. Oke, di sekolah saya kebetulan filosofi daripada pendidikan ini yang intinya memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti pada siswa, tidak disertai dengan perintah dan paksaan. Saya di sini, kepala sekolah saya juga sudah menerapkan hal seperti itu Pak. Karena apa? Yang pertama kita ajarkan kepada siswa itu karakter. Karakter di sini itu berdampingan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti. Sini kami selalu karakter yang kami utamakan, senyum, salam, sapa. Dan anak-anak itu walaupun tamu dari luar, mereka tetap senyum, tetap bersapa, tetap salam. Itu tamu yang dari luar. Sedangkan kami yang dari dalam itu sudah selalu Pak, selalu. Sebelum masa pandemi, itu karakter itu selalu kami tingkatkan dalam diri siswa kami yang ada di kelas di sekolah kami Pak.
dengan salah satunya menyanyikan lagu-lagu kebangsaan di pagi hari, sopan, senyum, salam, sapa, itu selalu. Ya, jadi karakter penguatan pertama yang kami olah di dalam sekolah kami untuk mendapatkan filosofi daripada pendidikan tadi. Begitu Pak kira-kira. Gimana Pak Wiryo? Cukup jelas ya Pak Wiryo atau ada mau ditambah? Cukup jelas Bu, cukup jelas. Ya, terima kasih Bu tanggapan ya. Oke, baik Pak Wiryo, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Silakan kalau ada lagi mau bertanya. Kalau tidak ada, baik di sini kita melakukan diskusi ya Bapak Ibu ya. Saya mau bertanya di sini. Coba Bapak Ibu semuanya ini saya jadikan refleksi untuk kita. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, sebutkan minimal 3 hal yang menjadi kekuatan Anda dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sebutkan minimal 3 hal yang menjadi kekuatan Anda dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas Anda. Baik Bapak Ibu, silahkan dijawab. Boleh satu orang menjawab untuk 3 pertanyaan atau satu orang satu, mengingat waktu kita juga sudah mepet. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab bisa langsung menyebutkan ketiganya. Siapa ya Bapak Ibu kira-kira? Ibu Dewi? Saya Bu, saya. Ya, Ibu. Silakan Ibu Dewi Gustini. Oke, terima kasih Bu Irmala. Mungkin saya akan menjawab 1 dari 3 hal yang menjadi kekuatan saya dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan di kelas saya. Yang pertama itu mungkin cerdas dalam berpikir. Oke, iya, cerdas. Dimana kita harus pandai, harus cerdas dalam berpikir atau dalam mengambil suatu keputusan. Oke, ya. Itu salah satu hal ya yang menjadi kekuatan. Berikutnya, silakan Bapak Ibu. Kekuatan kita dalam menumbuhkan pendidikan kemerdekaan. Bisa Ibu Maria, Ibu Herlina, Pak Wiryo juga bisa menanggapi, menambahkan lagi. Kira-kira Ibu Herlina, Ibu Maria bisa menambahkan lagi? Pak Wiryo? Iya Bu. Pak, bisa ditambahkan lagi hal-hal yang membuat kekuatan kita dalam menumbuhkan pendidikan kemerdekaan di kelas? Bisa dibantu Pak? Pendidikan, 3 hal yang menjadi kekuatan kita ya Bu ya dalam menumbuhkan pendidikan yang memerdekakan kelas kita. Ya, tadi pertama sudah dijawab tuh sama Bu Dewi Gustini, itu cerdas berpikir ya Bu ya? Iya. Ya Bu, ya. Coba Bapak. Kalau saya Bu memberikan ruang untuk peserta didik kita untuk mengembangkan minat dan bakatnya di kelas, serta berkolaborasi tim atau membuat sebuah tim di kelas kita untuk melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan profil Pancasila. Iya. Menurut saya itu Bu. Ya, baik. 3 hal yang menjadi kekuatan dalam menumbuhkan pendidikan itu tadi menurut Ibu Dewi Gustini itu ada cerdas berpikir, Pak Wiryo juga minat bakat dan tim dalam proses pembelajaran untuk mencapai pelajar. Ya baik, mungkin benar ya, jelas bahwasannya ketiga hal itu memang harus kita adakan di dalam kelas. Oke baik Bapak Ibu, demikian materi saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, kira-kira coba kita ice breaking dulu ya. Gimana kalau Ibu Maria bisa nggak bawa ice breaking kita sebelum penutupan kita Bu Maria? Apa aja boleh Bu Maria? Singkat aja ya Bu ya. Ayo Bu Maria kira-kira. Iya. Apa ya?
aja langsung Bu, gak usah kepala kaki tuh pundak atas. Makanya ini saya berpikir ini Pak. Atau ada dari Saya Pak lagi Bima? berpikir. Dari Pak Ya, Bima Bu. ada? Dari Bapak ada Pak kira-kira ice breakingnya apa nih kira-kira untuk hari ini sebelum kita penutupan? Oh, nggak ada. Enggak ada. Atau bisa nggak mengikuti saya? Saya bisa nggak di sini ice breaking? Boleh aja Bu, es breaking Boleh. Bu. Ibu Dwi Gustini kira-kira, Bu Herlina, ayo dong. Gimana, Bu? Kira-kira untuk ice breakingnya Ibu, ayo coba, monggo. Kira-kira apa? Oke, boleh, boleh. Saya Baik, coba ya. Ya. Ini semangat kali nih. Ini Bu. layarnya masih apa ya? Presentasi. Oke, saya stop ya. Share-nya ya. Oke, semuanya Bapak Ibu ditampilkan videonya. Bisa ditampilkan videonya? Ya, Bu Dewi Gustini ini semangat untuk ice breaking. Boleh kita ikutin semua, Bu Dewi Gustini? Oke ya, Bapak Ibu, sekilas ice breaking dari saya. Mungkin apa yang saya katakan diikutin. Itu temanya. Kata kuncinya apa yang saya katakan itu yang diikutin. Oke, baik. Paham Bapak Ibu? Paham Ibu, paham. Oke, di sini saya mengambil 3 contoh. Contoh dari hewan aja ya. Misalnya kucing, kemudian ayam, bebek. Jadi kucing, ayam, bebek. Ya, kucing, ayam, bebek. Oke. Ayam, bebek. Jadi jika saya bilang kucing, 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 ayam, 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 nah, Ibu ikutin ya. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa dimulai. Bisa Ibu, monggo. Oke. Kucing, kucing, ayam, ayam, bebek, bebek. Kucing, kucing, ayam, ayam, Kucing, bebek, ayam, ayam, bebek. bebek, bebek. Kucing, ayam, bebek, bebek. Kucing, ayam, bebek, bebek. Kucing, ayam, bebek, bebek. Kucing, ayam, bebek, bebek. Ada berapa ayamnya? Oh, dihitung ya Ibu ya. Waduh, nggak sempat ngitung. Ada berapa ayamnya? Ada 5. Salah. Ayo yang lain. 3. Salah Pak, salah. Ayo gimana yang lain? Ayo yang lain mana ini Bu Erlina, Bu Maria? Ada berapa? Ada berapa tadi kucingnya? Halo, Ibu Maria, Ibu Herna. Berapa Bu kira-kira kalau dari Ibu? Oke, jadi tadi kan instruksinya ikutin kata saya. Sekali lagi ya, saya ulangin ya. Instruksinya ikutin kata saya. Ya. Kucing, kucing, ayam, ayam, bebek, bebek. Ya. Kucing, kucing, ayam, ayam, bebek, bebek. Ada berapa kucingnya? Ada berapa kucingnya? Apa kucingnya? Ada berapa kucingnya? Ada berapa kucingnya? Benar. Karena kata kuncinya ikutin kata Ya, saya. benar. Nah, kata kuncinya ikutin kata saya. Benar, Ibu Mela. Ya, baik. Super Saya sekali. kelas ice breaking dari saya. Lebih kurang begitu. Terima kasih. Ya, super sekali Bu Dewi. Ya, meningkatkan ketelitian kita ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Iya, Ibu. kepada Bu Dewi yang sudah membawakan ice breaking yang begitu menantang, yang tadinya sepele tapi tiba-tiba menantang ya Bu ya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, saya rasa cukup sekian materi hari ini yang saya sampaikan mengenai pendidikan yang memerdekakan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan banyak hal positif yang kita dapatkan di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ya pertemuan kita bermanfaat, membawa berkah, kita mendapatkan ilmu, hal-hal yang positif semua kita dapatkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri sekarang pertemuan kita lanjutkan di besok hari ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat terus ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Saya live ya Bapak Ibu ya. Oke, baik ya Bapak Ibu.